Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amar, selamat datang di channel Amar Inisiator. Yes, teman-teman, pada akhir-akhir ini atau di era seperti sekarang ini, kita kadang-kadang tersulit mengalami kesulitan maksudnya dalam memanajemen waktu atau mengatur waktu. Dan sulit kita dapatkan untuk saat-saat ini kalau kita tidak tahu ilmunya, kalau kita tidak pandai mensiasatinya. Contoh teman-teman, misalnya kita lagi mengerjakan A, ya. Kita sudah kerjakan mungkin selama 20 menit, ya. Tiba-tiba ada notifikasi dari ponsel masuk dan mengatakan kita harus ke sana. Nah, ketika itu kadang-kadang kita menghentikan pekerjaan yang semula kita kerjakan, kemudian pindah ke pekerjaan yang terdistraksi dari notifikasi HP dan sebagainya. Pokoknya banyak sekali. Nah, untuk itu bagaimana kita memanajemen waktu dengan baik, dengan benar supaya menghasilkan produktivitas yang tinggi. Itu yang bakalan kita bahas. Oke, manajemen waktu ini teman-teman, ini adalah keterampilan yang sangat penting dan kita butuhkan pada saat sekarang ini, khususnya bagi orang-orang yang ingin produktif, ya. Banyak cara dilakukan, dicoba, ya, tapi akan saya ulas dan saya paparkan di sini ada beberapa tips yang mungkin teman-teman bisa lakukan, mana yang nyaman, ya. Kira-kira mana yang merasa cara itu cocok, nanti bisa diterapkan, ya. Oke, langsung saja. Yang pertama, sebelum kita melakukan sesuatu, itu ada strategi yang digunakan oleh orang-orang produktif, ya, untuk mengelola waktu mereka. Salah satunya adalah yang pertama, ya, kita harus menentukan prioritas, ya. Kita harus menentukan prioritas dalam melakukan sesuatu. Nah, prioritas di sini kita harus bisa pisahkan tugas itu menjadi 4 kategori. Ya. Yang pertama, itu kategori penting dan mendesak. Nah, kalau sudah keadaannya kayak gini, itu harus dikerjakan segera teman-teman. Kalau sudah penting dan mendesak. Catat ya, kalau sudah penting dan mendesak, itu berarti kita harus segera mengerjakannya. Kemudian, kategori yang kedua, kalau sesuatu itu penting tetapi tidak mendesak. Nah, kalian kalau sudah menghadapi seperti itu, kalau dia penting tetapi tidak mendesak, itu boleh kalian jadwalkan. Mungkin jadwalnya nanti tinggal ditempel, tanggal segini saya akan melakukan ini dan sebagainya. Kemudian, kategori yang ketiga, itu tidak penting tetapi mendesak. Nah, sekali lagi kalau tidak penting tetapi mendesak, itu kalian bisa delegasikan. Delegasikan di sini kalian bisa suruh orang, ya, atau minta bantu orang lain. Oke. Dan kategori yang keempat, itu tidak penting dan tidak mendesak. Nah, kalau kasusnya seperti ini, tidak penting dan tidak mendesak, itu kalian tinggal hindari saja. Nah, jadi itu ya. Ada 4 kategori tugas, ya. Kalau keadaannya tadi seperti itu, kategori penting dan mendesak, itu harus dikerjakan segera. Kemudian kalau penting tetapi tidak mendesak, itu bisa dijadwalkan. Tidak penting tetapi mendesak, itu didelegasikan. Tidak penting dan tidak mendesak, itu kalian bisa hindari. Kemudian, jika kalian ingin produktif, tips yang kedua, kalian bisa gunakan teknik Pomodoro. Ya, maksudnya adalah teknik ini, kita kerjakan tugas misalnya selama 25 menit tanpa gangguan. Kemudian kita bisa ambil istirahat 5 menit. Nah, setelah 4 siklus, maksudnya setelah 4 kali pengulangan, itu ambil istirahat lebih lama. 15 sampai 30 menit. Ya. Nah, teknik ini juga banyak
yang terapkan ya. Kemudian cara untuk produktif lainnya adalah kita buat list harian. Nah, kita buat daftar tugas itu setiap pagi atau malam sebelumnya. Maksudnya adalah fokus pada 3 sampai 5 tugas terpenting yang harus diselesaikan hari itu. Oke. Sekali lagi kita harus mempunyai list harian, yaitu kita bikin di pagi atau malam sebelumnya untuk menyelesaikan misalnya fokus pada tugas 3 sampai 5 tugas terpenting yang harus diselesaikan hari itu. Kemudian cara untuk produktif lainnya, strateginya adalah kita batasi gangguan. Gangguan di sini misalnya kita matikan notifikasi ponsel saat kerja ya. Kemudian kita blokir waktu khusus untuk pekerjaan tanpa interupsi. Kemudian kita beritahu orang-orang sekitar saat Anda butuh fokus. Jangan canggung-canggung misalnya, maaf saya lagi kerjain ini untuk saat ini sementara nanti jam sekian baru saya bisa apalah begitu ya. Jadi konfirmasi dulu ya supaya orang-orang sekitar atau yang terkoneksi dengan Anda itu tahu bahwa Anda sedang melakukan sesuatu itu dengan fokus. Kemudian strategi yang lain ya, kita juga harus banyak-banyak istirahat ya. Istirahat ini sangat penting ya, karena dengan istirahat yang cukup ya, kita bisa mengatur waktu kita ya. Oke, kemudian lanjut strategi yang lain, yaitu kita harus setelah itu kita mengevaluasi ya. Kita evaluasi setelah kita menggunakan teknik-teknik yang tadi ya, kita evaluasi itu harus secara berkala. Kita harus tinjau bagaimana kita menghabiskan waktu ya, dan kita sesuaikan strategi dari manajemen waktu ya yang kita gunakan itu sesuai dengan kebutuhan untuk meningkatkan produktivitas dan efektivitas kita. Insya Allah dengan menerapkan beberapa strategi yang sudah dipaparkan tadi ya, yang terpenting secara konsisten kita dapat mengelola waktu dengan lebih baik dan meningkatkan produktivitas kita dengan jauh ya lebih baik lagi. Oke, mudah-mudahan strategi dan tips-tipsnya itu bermanfaat dan bisa diterapkan, karena kalau tidak nanti kalau tidak diterapkan manajemen waktu yang baik itu akan menumpuk ya. Pekerjaan-pekerjaan kita nggak bisa bedakan mana yang penting dan kurang penting, mana yang harus dikerjakan segera, mana yang dijadwalkan atau mana yang harus didelegasikan atau malah mana yang dihindari. Kalau kita tidak tahu kategori-kategorinya ya, bisa-bisa itu yang membuat pekerjaan itu menjadi tidak teratur dan itu akan menimbulkan stres bagi Anda. Oke. Sekian dulu, sekali lagi terima kasih banyak. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan kita bisa manajemen waktu kita dengan baik. Saya Amar pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.